izin Pak Ketua. Ya. Ini khusus rumah yang telah divalidasi. Ya. Ada yang belum diverifikasi dan divalidasi itu membutuhkan sekitar 106 miliar 900. Oh, 106 miliar. Totalnya sekitar 158 miliar 400-an. Oke, ini yang belum tervalidasi ya. Baik, kalau tadi Mataram tadi berapa tadi yang Sisa pimpinan yang belum, jumlahnya 55 miliar 140 juta rupiah. Di luar itu pimpinan ada memang 400 yang masih kami sedang proses lagi. Yang 400 ini tidak termasuk dalam SK yang pertama sampai dengan ke-7. Mudah-mudahan tim kami saat ini sedang ditagih kemana maksudnya? Ya, Ditagih kemana maksudnya? ke pusat yang dari BNPB belum ditransfer ke daerah. Sisa kekurangan kami itu sekitar 55 miliar 140 juta Untuk rumah. untuk rumah. Yang non rumah? Yang non rumah ini belum kita bicarakan. Oke. Siap. Baik, yang rumah ya. Baik, yang terakhir Lombok Utara ini yang paling berat ini ya. Kami persilakan Pak Najmul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama mungkin kami ingin menyampaikan secara umum hasil perhitungan pada saat kami melakukan rencana aksi, dan di sini selain pemerintah Lombok Utara juga diasistensi oleh pemerintah Provinsi NTB. Sebab di Lombok Utara selain kerusakan rumah yang sangat masif yang hampir seluruhnya rusak, juga perkantoran, sekolah dan sebagainya seluruhnya juga rusak. Jadi hanya tinggal beberapa persen saja. Dari kantor dusun, kantor desa, kantor camat, kantor SKPD sampai kantor bupati seluruhnya rusak. Demikian juga dengan sekolah. Kalau kami menghitung luang kelas yang rusak itu sekitar 1.700 ruang kelas, sehingga membutuhkan tentu dana yang sangat besar. Kalau kami bicara dari sisi beberapa sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, dan lintas sektor, kemarin pada saat menyusun rencana aksi itu kami membutuhkan dana 10 triliun 154 miliar 85 juta rupiah lebih. Ini kalau berbicara secara umum. Sekarang kami berbicara khusus pada sektor pemukiman. Jumlah kerusakan sesuai dengan sudah kami SK-kan pada SK yang ke-25, yaitu sejumlah 73.482 rumah yang terdiri dari rusak berat itu 52.794 rumah, yang kalau dikalikan dengan 50 juta mencapai angka 2 triliun 639 miliar 700 juta rupiah. Kemudian rusak ringan 561 rumah dikalikan dengan 25 juta 164 miliar 25 juta rupiah, dan rusak ringan 14.127 rumah dengan biaya 141 miliar 270 juta rupiah, sehingga total kebutuhan untuk 73.482 rumah ini mencapai 2 triliun 944 miliar 995 juta rupiah, yang sudah masuk ke rekening BPBD itu jumlahnya 1 triliun 77 miliar 75 juta rupiah. Maka yang masih dibutuhkan dan belum masuk dananya sampai sekarang adalah 1 triliun 867 miliar 920 juta rupiah. Ini dari sektor perumahan. Kemudian ada beberapa kendala yang mungkin pada kesempatan ini dapat kami sampaikan. Di antaranya itu adalah pertama, karena regulasi yang kita buat kadang-kadang tidak mudah untuk diterjemahkan di lapangan. Ya, misalnya satu kakak mendapatkan satu rumah, padahal kadang-kadang di dalam satu kakak itu mereka punya anak yang sudah punya rumah dan memiliki rumah yang juga rusak. Nah, ini tidak bisa terakomodir, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Atau mungkin umpamanya janda, ya,
dia sudah tidak lagi masuk ke kakak suaminya, tidak juga masuk ke kakak orang tuanya, sehingga dia tidak punya kakak. Nah, ini menurut regulasi kita tidak bisa diberikan, padahal mereka punya rumah. Nah, mungkin ini solusinya adalah ada sedikit perbaikan terhadap regulasi yang ada, sehingga dapat memberi kemungkinan kepada mereka untuk memiliki rumah sebagaimana yang dihajatkan ini. Kemudian yang kedua, terbatasnya fasilitator di lapangan. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan TNI kami berterima kasih kepada Pak Kepala. Jadi beliau satu hari dilantik langsung datang ke Lombok. Kami sangat bersyukur. Pak Danrem juga setiap hari mendatangi para prajurit memberi motivasi, sehingga dalam 3 minggu terakhir ini alhamdulillah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pembangunan rumah tersebut. Nah, kemudian di antara kendala yang lainnya juga dari data yang kami peroleh, lebih dari 6.000 masyarakat itu juga menginginkan rumah kayu. Nah, khusus rumah kayu ini memang agak sulit penerapannya di masyarakat, terutama berkaitan dengan legalitas kayu dan sebagainya. Nah, jika memungkinkan ada sedikit fleksibilitas kita sehingga masyarakat bisa untuk membangun secepatnya, karena dananya sudah ada, tetapi membangunnya tidak bisa karena ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan regulasi ini. Kalau RISA, RIKO dan sebagainya alhamdulillah tidak ada masalah, termasuk masyarakat banyak memilih RISBA, ya rumah instan baja, yang fleksibilitas aturannya itu agak lebih mudah. Nah, ini yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan kalau berkaitan dengan dana. Yang mudah-mudahan melalui forum ini apa yang kami sampaikan ini bisa segera mendapatkan fasilitasi untuk diselesaikan. Persoalan data memang masih ada perbedaan sedikit, tapi tadi saya langsung lapor kepada Pak Kepala. Alhamdulillah beliau langsung merespon bahwa silahkan data ini segera kita perbaiki. Berapapun data di daerah kami terima sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berterima kasih kepada Pak Kepala BNPB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Lombok Utara tadi saya mau konfirmasi terakhir. Jadi kira-kira yang untuk rumah saja tadi, yang setelah verifikasi awal dan yang tambahan itu totalnya berapa tadi? Untuk rumah, Pak Ketua, kekurangannya itu ini rumah-rumah yang rusak dalam catatan kami dan sudah di SK-kan oleh Bupati itu 73.482 rumah yang membutuhkan biaya 2.944.995 juta. Nah, dana yang sudah masuk ke rekening 1.077.075 juta rupiah, sehingga ada kekurangan 1.867.920 juta rupiah. Baik, sekitar 1,8 ya. Ini untuk nanti biar komunikasi kita dengan pemerintah bisa lebih cepat, karena sebenarnya kalau saya melihat ini kan pola yang disepakati oleh pemerintah. Kalau tadinya setelah verifikasi di daerah itu dibayangkan akan ada transfer langsung ke masyarakat dan masyarakat yang berbelanja sendiri, tapi kemudian aturannya itu dipakai Pokmas dengan asistensi dari pemerintah. Konsep itu sudah kita terima. Selanjutnya adalah tinggal sisa-sisa pembayaran ini yang harus kita percepat. Bayangan saya juga teman-teman di DPRD juga berpandangan yang sama. Maju bersama, kobarkan semangat, berjuang demi utara, bergerak serentak, maju bersama. Perjuanganmu belum tuntas, ayo lanjutkan.